Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwanto, saya dari kelas Hachimitsu. Jadi pada kesempatan kali ini, pada tanggal 11 November 2025, saya ingin membahas materi-materi yang sudah dibahas tadi pagi. Jadi langsung saja, yang pertama itu ada perubahan Songkeigo. Nah, jadi Songkeigo ini eh, berfungsi untuk menyopankan orang lain gitu. Nah, jadi gak boleh untuk menyopankan diri sendiri. Nah, jadi kata kerja yang menyopankan orang lain, kayak contohnya kayak misal kita jadi pelayan toko gitu, ada yang beli terus ngasih kembalian. Nah, itu pakai kalimatnya itu pakai kalimat songkeigo gitu. Nah, yang berarti yaitu menyopankan gitu, menyopankan atau menghormati orang lain. Nah, jadi syarat dari perubahan songkeigo itu yaitu nani nani o atau nani nani go bentuk mas. Nah, masnya itu dicoret berubah menjadi ni nari mas itu. Nah, jadi contohnya yaitu ada sensei wa kyoshitsu ni hairi ni nari mas itu. Nah, artinya kan sebenarnya ini nih hairi mas, karena artinya kan guru masuk ke kelas. Karena yang masuk ke kelas itu guru, bukan teman kita atau murid lainnya. Karena yang masuk ke kelas itu guru, jadi pakai songkeigo karena untuk menghormati gitu, untuk menghormati orang lain atau menyopankan orang lain. Jadi itu saja untuk perubahan songkeigo. Nah, ini kan kata kerja. Nah, kalau kata sifatnya itu ada di sini nih. Nah, jadi yang pertama itu ada i dan na gitu, yang berarti yang. Nah, yang contohnya itu aja Jouju na hito gitu, orang yang pintar gitu, yang artinya itu yang. Jadi i dan na-nya itu kata sifat i atau na-nya itu artinya tuh yang itu. Kayak misalnya kuruma no takai, takai takai gitu, berarti mobil yang mahal. Nah, jadi lanjut untuk ini nih, yaitu ada ini nih pola kalimatnya sama saja kayak yang udah kita dipelajarin di Mina Nihongo 1 gitu, yang pola kalimat narimas itu. Jadi kata sifat i berubah menjadi ku, kata sifat na berubah menjadi ni. Nah, jadi ini tuh artinya tuh kalau misalnya kitanya tuh pakai kata kerja aktif, itu artinya tuh dengan. Tapi kalau kita pakai kata kerjanya itu pasif, itu tidak ada artinya gitu. Jadi gimana maksudnya? Ya kita langsung saja ke contohnya, itu ada hayaku okimas. Nah, okimas kan ini kata kerja aktif ya. Jadi artinya itu bangun dengan cepat, atau bangun pagi-pagi, atau bangun dengan cepat gitu. Nah, jadi ini tuh dibubuhkan dengan kalimat dengan gitu, karena ininya kata kerja aktif. Nah, kalau ininya kalimatnya kata kerjanya pasif gitu, kayak contohnya ini narimas. Narimas kan kata kerja pasif. Ya, tidak usah diartikan dengan gitu. Atsuku narimas biasa saja, menjadi dingin. Tidak diartikan dengan menjadi dengan dingin gitu, karena ininya kata kerjanya kata kerja pasif. Nah, jadi kata kerja pasif dan aktif itu banyak ya biasanya. Kayak misalnya akemas kan membuka, kata kerja pasifnya itu akimas, terbuka gitu ya, dan lain-lainnya. Itu harus dihafalkan itu. Nah, jadi pola narimas ini itu untuk menyopankan gitu. Kalau misal ada orang itu berbicara ke kita itu memakai narimas gitu, itu berarti orang itu lagi nyopanin kita gitu. Ataupun kitanya tuh mau berbicara sopan ke orang lain, ya itu pakai pola yang narimas itu, atau songkeigo atau ini misal. Nah, jadi itu lanjut di sini tuh ada ku dan ni gitu, kata sifat itu berubah menjadi ku dan ni dan simas. Nah, itu tuh ini nih fungsinya nih untuk
mengkatabendakan kata kerja gitu, yang berarti melakukan dengan atau me. Nah, jadi gimana? Kayak misalnya tuh ada kurokushimas yang artinya melakukan dengan hitam gitu, atau lebih tepatnya itu gitu, menghitamkan gitu. Ya contohnya kayak akaku simas gitu, memerahkan atau yang lain-lainnya gitu. Jadi kata sifat na atau kata sifat i ditambahkan dengan simas itu artinya melakukan dengan atau me, atau lebih berfungsi untuk mengkatabendakan mengkata kerjakan kata benda gitu maksudnya. Nah, lanjut, yaitu ada bebas itu atau kata benda atau bebas itu ditambahkan nisimas. Nah, ini tuh artinya memutuskan atau memilih gitu. Nah, ini nih gampang ya maksudnya. Kayak misal kayak arenisimas gitu. Nah, jadi bebas itu kata benda atau apa ditambahkan nisimas itu. Nah, jadi nisimas ini artinya memilih atau memutuskan itu. Memilih itu atau memutuskan itu gitu. Kayak misalnya contoh kalimatnya itu dochira nishimasu ka gitu. Kayak akaito ku kuroito dochira nishimasu ka gitu. Jadi merah dan hitam itu memilih yang mana, itu bisa dilakukan akai nishimasu, atau yang are nishimasu memilih yang itu, atau akai nishimasu memilih yang merah gitu. Nah, jadi bebas kata benda nishimasu itu artinya memilih atau memutuskan ya maksudnya. Nah, kita lanjut di sini tuh ada ukemikei. Nah, ukemikei ini kalau yang kita pelajarin di bab sebelumnya itu berarti di atau ke kan. Lebih tepatnya itu artinya di kan. Atau kajiannya itu ke. Nah, ke ini sebagai kajian saja. Nah, jadi kalau di sini ukemikei-nya itu di sini ada tulisan sama dengan bentuk sopan songkei. Nah, jadi ukemikei di sini itu bukan berarti di atau ke. Nah, ini nih arti ya artinya, tapi memiliki arti yang lain juga, yaitu biasa normal atau sopan santun. Biasa normal sopan santun. Nah, jadi contohnya itu ada isang wa mizu o nomimasu sama isang wa mizu o nomaremasu itu. Nah, ini tuh artinya tuh sama gitu, kayak saudara I minum air, saudara I. Nah, ini tuh nomaremasnya bentuk ukeminya itu bukan di atau ke itu, atau bukan diminum air itu. Artinya ya sama saja kayak ini. Jadi ukemi di sini itu untuk menyopankan gitu. Sama saja artinya saudara I minum air itu. Nah, jadi songkai yang kita udah pelajarin itu memiliki yang kita udah pelajarin itu kan ada dua fungsi, yaitu untuk menyopankan gitu. Nah, ini untuk sama saja gitu. Narimas ini yang pertama, yang kedua itu ada ukemi gitu, untuk sama saja dan ukemi. Nah, yang ketiga itu ada tokobetsu gitu. Nah, kayak misal contoh-contoh kalimat tokobetsu itu kayak ada ya ini ikimas jadi irasaimasu, atau oide ni narimasu itu. Kayak contoh yang gampangnya itu ada shinimas berubah menjadi naku narimasu. Jadi kalimat-kalimat yang berubah menjadi berubah menjadi songkei itu kalimat yang menyopankan gitu dari kalimat sebelumnya. Kayak sinimas gitu. Sinimas itu kan artinya sebenarnya kalau di buku itu artinya kan meninggal dunia. Cuman kalau perspektif orang Jepang kan itu tuh kayak artinya tuh mati gitu. Nah, itu kan kurang sopan gitu kalau kita ngomong ke atasan atau apa. Jadi makanya itu yang nakunarimas itu yang artinya itu meninggal dunia. Nah, gitu ya minasan. Jadi lanjut. Nah, yang kedua itu yang terakhir itu ada maste dan masnude. Nah, jadi kalimat ini tuh sama bukan sama, tapi berarti gitu. Maste berbicara dengan sopan gitu, yang menyopankan gitu. Bahasa untuk menyopankan gitu.
kayak misal tabemas gitu. Jadi sopan itu tabemaste, benkyo shimas itu aduh lah kak. Benkyo shimas. Menjadi benkyo shimaste itu. Nah, jadi maste di sini tuh bukan kalimat yang salah, tapi untuk kalimat untuk mengedepankan gitu. Nah, di sini juga ada masnode. Nah, jadi penggunaan masnode ini tidak menggunakan bentuk fuksu, tidak menggunakan bentuk fuksu, hanya menggunakan bentuk mas karena untuk menyopankan gitu. Kayak contoh tabe masna. Nah, ini tuh tidak boleh berubah difuksukan ini tabe masnanya tuh. Nah, tidak boleh tabetan ode ini tuh tidak boleh. Karena kita tujuannya itu untuk menyopankan itu. Jadi harus tabe mastan ode. Kayak misal contoh lainnya itu ada arimas, tidak boleh kayak arun ode, ini tidak boleh. Karena kita tujuannya itu menggunakan masnode yang di sini itu tujuannya untuk menyopankan. Jadi harus arimas node gitu. Nah, gitu ya minasan. Oke, sekian dari saya. Bila ada kurang mohon maaf. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.